Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kurniawati Fadilah dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang konsep dasar ilmu pendidikan. A. Hakikat pendidikan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Jadi, ilmu pendidikan adalah suatu usaha manusia yang dilakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang ia dapat dari lembaga formal maupun non-formal. 2. Unsur-unsur pendidikan. A. Unsur tujuan pendidikan. B. Unsur guru atau pendidik. C. Unsur siswa. D. Unsur lingkungan. E. Unsur alat pendidik. F. Kepemimpinan sekolah. A. Unsur tujuan pendidikan. Pendidikan dibedakan atas 5 tujuan, yaitu 1. Tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. 2. Tujuan khusus, yaitu pengkhususan dari tujuan umum karena atas dasar beberapa hal diantaranya. 1. Terdapatnya perbedaan individu anak didik, yaitu perbedaan seperti minat, jenis kelamin, bakat, dan lain sebagainya. 2. Perbedaan lingkungan keluarga dan masyarakat. 3. Perbedaan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan. 4. Perbedaan yang berhubungan dengan falsafah hidup suatu bangsa. 3. Tujuan sementara. Karena perjalanan untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara sekaligus karena perlu ditempuh tingkat demi tingkat atau tahap demi tahap. 4. Tujuan perantara, yaitu tujuan yang dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dahulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. 5. Tujuan insidentil, yaitu tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. B. Unsur guru atau pendidik. Unsur pendidik ialah orang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap guru tidak hanya mengajar pada waktu berdiri di depan kelas, tetapi juga mendidik. Masalahnya adalah mendidik ternyata tidak semudah mengajar. Jadi, guru tidak hanya mengajar pada waktu berdiri di depan kelas, tetapi juga mendidik, dan guru juga dituntut untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. C. Unsur siswa atau peserta didik. Peserta didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran, karena siswa atau anak didik yang menjadi pokok persoalan. D. Unsur lingkungan. Unsur lingkungan dibagi menjadi 3 bagian menurut Sartain pada tahun 1958. 1. Lingkungan alam atau luar, external or physical environment, yaitu segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia. 2. Lingkungan dalam, internal environment, yaitu segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik kita. 3. Lingkungan sosial atau social environment, yaitu semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. E. Unsur alat pendidikan. Maksud dari alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Unsur pendidikan itu seperti ujian, perintah, amanat, dan lain sebagainya. Sedangkan alat bantunya seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain-lainnya. F. Kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. B. Landasan ilmu pendidikan. 1. Landasan filosofis pendidikan.
Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan bersifat falsafiah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif dan normatif. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan lainnya. Landasan filosofis pendidikan memiliki berbagai ragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. 2. Landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya di dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 wajib mengikuti pendidikan dasar. 3. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan deskriptif atau ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya atau yang disebut dengan Dasein, yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan umumnya bersumber dari hasil riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Landasan deskriptif pendidikan antara lain meliputi landasan psikologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, dan landasan antropologis pendidikan. Adapun landasan preskriptif adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal atau dicita-citakan yang disebut dengan dasolen yang disarankan menjadi titik tolak studi pendidikan dan praktek pendidikan. Landasan preskriptif pendidikan antara lain meliputi landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Nah, itu dia presentasi dari saya mengenai materi konsep dasar ilmu pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.